Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Fudin. Video perdana kali ini saya ingin menceritakan kisah nyata dari Mas Heri. Beliau adalah salah satu sahabat saya dulu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bantu channel saya untuk terus berkembang dan terus untuk berbagi cerita. Ya, semoga teman-teman bisa terhibur dengan ceritanya. Oke teman-teman, ceritanya seperti ini. Mas Heri itu adalah orang yang tergolong baik banget. Dia selalu fair sama temen, itu selalu fair dan selalu sering ngebantu lah. Ketika kumpul di tempat tongkrongan, di tempat tongkrongan itu ada 5 orang temannya yang di situ. Akhirnya Mas Heri datang di situ, kumpul, ngobrol-ngobrol sembari nyeduh kopi, ngerokok. Awal mulanya cerita ya kesana sinilah, cerita pengalaman, cerita kerjaan, macam-macam. Nah, tepatnya pas pukul sudah menunjukkan jam 11 malam, ada temannya Mas Heri itu, kalau nggak salah namanya Mas Bian. Mas Bian itu cerita tentang pengalaman dulu. Dia pernah nemu sosok yang aneh. Mas Bian itu cerita ke yang lain tempat tongkrongan. Cerita sebenarnya, saya pernah ketemu sama sosok perempuan, tapi baunya wangi banget. Tapi yang pas di situ Mas Heri emang mengamati cermat banget ngedengerin cerita itu. Sampai-sampai si Mas Bian itu ngeliatin sosok itu nemuin Mas Bian dan bertanya, "Mas, kalau yang jualan lontong di mana ya?" Mas Bian akhirnya jawab, "Kalau lontong, kalau malam-malam kayak gini, adanya di kampung sebelah. Itu ada yang buka." Oh gitu ya. Ya Mas Bian juga heran, kok perempuan sendirian udah malam mau cari lontong. Tapi Mas Bian pikirannya mungkin perempuan ini lagi ngidam atau apa. Mas Bian tuh sembari nunjuk, ada di kampung sebelah yang di sana yang jualan mah. Oh, akhirnya perempuan itu bilang, "Oh ya udah Mas, makasih ya, di yang di sebelah ya." Mas Bian pun langsung ngangguk ya. Ketika itu Mas Bian merhatiin dari ujung kaki sampai ujung kepala perempuan itu, kayak ada aneh-aneh gitu. Dia pakai
pakai baju merah seperti gaun lah, gaun merah, seperti gaun merah gitu. Terus Mas Bian tanya, emang mbaknya dari mana? Akhirnya perempuan itu menjawab, oh saya dari kampung sebelah sana, ini lagi pengen aja, lagi pengen nonton. Ya mbak, adanya sebelah sana nonton. Tapi jalanannya gelap ya, mas, tanya si perempuan itu. Karena Mas Bian nggak naruh curiga apa-apa ya. Akhirnya Mas Bian nawarin, mbak mau diantar? Ya kalau Mas nggak repot, bolehlah dia, boleh Mas minta tolong diantar. Saya takut katanya. Oh, kebetulan Mas Bian nggak ada kesibukan. Akhirnya Mas Bian ya ngambil sepeda motornya, nganterin perempuan itu. Sembari Mas Bian lagi nyala motornya, akhirnya motornya sudah siap. Mas Bian bilang, ayo mbak, udah siap belum? Mau ke sana. Akhirnya perempuan itu cuma hanya mangguk dan cuma jawabnya sedikit doang. Ya mas. Akhirnya jalan, ketika melewati suatu kebun, karena lumayan jaraknya ya, kalau jalan itu lumayan, apalagi perempuan sendiri gitu. Pas udah di perjalanan masukin kebun itu, tiba-tiba gerimis. Nah, gerimis. Mas Bian bilang, mbak, wah gerimis nih mbak. Ya nggak apa-apa mas, katanya. Kan bentar lagi kan, iya habis kebun ini sih, kampungnya mah, yang jualannya. Tapi masih ada nggak ya? Ah dia mah biasanya sampai malam mbak. Oh ya udah mas, lanjut aja. Akhirnya lanjutlah jalan. Ketika di pertengahan kebun itu, yang tadi perempuan itu baunya wangi, tiba-tiba Mas Bian itu nyium bau yang nggak enak gitu, bau kayak bau busuk gitu. Pas bau busuk gitu, tapi Mas Bian mungkin juga ada warga yang ngebuang bangkai ke sini. Mas Bian terus jalan pelan-pelan. Pas jalan, Mas Bian tanya lagi ke mbaknya, mbak, emang mbak suaminya nggak ada, atau atau suaminya udah tidur? Terus perempuan itu ngejawab, suami saya udah tidur, tadi dibangunin nggak mau bangun, sayanya lagi ngidam mas, lagi ngidam pengen nonton. Oh gitu ya, tapi nanti nggak apa-apa kan jalan ini? Ya nggak apa-apa katanya, kan yang penting saya udah izin. Oh ya udah. Ketika mau ke ujung kebun itu, tiba-tiba motornya mati. Ketika motornya mati, Mas Bian bilang, wah mbak, maaf ya, motornya tiba-tiba mati nih. Iya mas, oh, coba dicek dulu. Cek. Akhirnya Mas Bian ngecek busi, tapi kondisi itu masih gerimis, gerimis rincik-rincik gitu.
Dan Mas Bian tuh nggak ingat kalau di malam itu tuh ya emang pas malam Jumat. Ya niatnya Mas Bian itu kan pengen nolong Mbak itu karena kasihan perempuan jalan sendiri ke sana, kondisinya gelap, harus melewatin kebun juga. Kebetulan kebunnya juga ya ada pepohonan gede, terus pohon pisang. Pas di situ Mas Bian masih ngecek motornya. Mas Bian nggak noleh ke belakang sama sekali, cuman sibuk aja ngeliatin mesin, ngotak-ngatik mesin apanya, takutnya busi yang itu kabel businya lepas atau apa. Pas di situ Mas Bian itu kecium lagi bau yang bangkai itu, bau yang kayak busuk gitu. Baunya lebih nyengat, udah mana gerimis, bau kayak ginian. Akhirnya Mas Bian nanya sembari ngeliat-ngeliat mesin, mbak mbak kecium mbak bau bau busuk kayak gini. Akhirnya perempuan itu bilang, enggak kok mas, nggak kecium bau apa-apa. Emang kenapa? Kok baunya makin nyengat ya? Saya kok kecium bau. Itu mah mungkin juga orang yang buang bangkai, kata. Mungkin juga sih mbak, katanya. Akhirnya Mas Bian coba nyala lagi. Akhirnya motor jalan, nyala. Mas Bian bilang alhamdulillah udah nyala lagi mbak. Ya udah, ayo mas jalan. Akhirnya jalan. Pas lagi jalan ada sebagian pemuda yang lagi apa ya, berjalan kayak lagi pos kamling gitu lah, lagi ngecek-ngecek. Ada 4 orang ya berseberangan sama Mas Bian tadi, negor, mas sampean dari mana, kok lewat-lewat sini, katanya. Enggak, ini mau nganter mas, mau nganter mbaknya, mau beli lontong di kampung itu sebelah. Mereka berempat yang pemuda itu bingung, sementara pemuda yang berempat itu ngelihatnya si Mas Bian itu sendirian naik motor ngelewatin kebun itu sendirian. Akhirnya ada pemuda itu bilang, mas ngigo ya, apa gimana gerimis-gerimis gini udah ngigo, ini malam-malam loh mas, malam Jumat. Mas Bian bilang, enggak kok saya nggak ngigo, nama Jumat ya. Iya. Ya udah mas, saya mau nganter mbaknya dulu mau beli lontong. Mas ingat, mas ingat, ada dari 4 pemuda itu bilang ngingetin, mas ingat mas, mas tuh sendirian, nggak sama siapa-siapa, mbak siapa yang mas sebut, ini loh yang bonceng. Mas Bian masih ngeyel karena mungkin yang lihat cuma Mas Bian. Nah di 4 pemuda itu yang lagi keliling pos kamling, udah biarin aja, mereka tuh berdiskusi, biarin aja lah, nanti juga tahu sendiri. Karena yang 4 pemuda itu emang nggak ngeliat bahwa di situ boncengan Mas Bian itu boncengan, cuman Mas Bian doang yang ngeliat boncengan. Pas akhirnya ya udah mas, hati-hati ya, ya kasih ya, ya
Akhirnya dia bilang, pemuda berempat itu ya karena pos kamlingnya nggak jauh dari situ, akhirnya nungguin di situ. Pada cerita itu si emas tadi bilang sama Mbak, waduh jadi merinding nih, aneh kayaknya. Iya aneh, mereka pada diskusi kayak gitu, gimana nih, tapi kalau ditungguin kasihan sih mas itu, takutnya nanti dikerjain. Ya, terus mau gimana, kita aja nggak berani, takut. Ini aja udah pada merinding. Ada salah satu dari 4 pemuda tadi. Nah, pas di situ nggak selang nggak berapa lama lah, Mas Bian itu balik lagi lewat jalur itu lagi. Mungkin kalau lewat jalur yang bagus itu agak muter. Makanya Mas Bian itu milih jalan jalan itu karena lebih cepat. Pas 4 pemuda itu yang di pos kambing bilang, ah itu tuh motornya tuh, berhentiin dulu, berhentiin dulu. Pas di situ, Mas, udah beli lontongnya, udah Mas, ini udah, mana belinya banyak lagi. Nah, makin bingung. Yang 4 pemuda tadi yang di pos kambing itu makin bingung, makin bulu kuduk yang merinding. Aduh, ini Mas, Mas nanti kalau lewat sana hati-hati ya, kalau bisa mau baca-bacaan lah, katanya. Ah, nggak apa-apa Mas, nggak ada apa-apa kok. Kan tadi aja saya lewat kok. Mas Bian nembalin seperti itu. Akhirnya selang berapa lama itu Mas Bian pamit. Ya udah Mas, saya buru-buru takut hujan gede nih. Mumpung masih gerimis. Oh iya Mas, hati-hati ya. Ya, pas selang jalan, 4 pemuda itu ngeliatin terus dari belakang. Lama-lama kelihatan, terlihat, dan perempuan itu noleh ke 4 pemuda itu. Akhirnya 4 pemuda itu lari, lari saking takutnya karena muka perempuan itu banyak darahnya dan berbau busuk. Lari saking takutnya, pada lari. Cuman Mas Bian cuman kaget, kok ada yang lari gitu. Tapi perempuan itu bilang, ah nggak ada apa-apa kok Mas. Oh ya udah kita jalan lagi. Pas di tengah-tengah kebun itu, Mas Bian tanya, Mbak mau dianterin sampai mana? Sampai rumah apa ke tempat yang saya tadi? Oh, kalau enggak di sini aja deh, Mas. Di sini. Maksud Mbak gimana? Kan Mbak katanya rumahnya sebelah sana, seberang kampung sana. Gak apa-apa, Mas, sini aja. Takut Masnya ngerepotin Mas. Enggak, Mbak, ayo. Soalnya kasihan Mbaknya malam-malam, mana gerimis. Kenapa Mbak tadi nggak sama suaminya aja? Gak apa-apa Mas, sini aja biar nanti saya jalan kaki. Nggak mbak, ayo anterin. Nggak apa-apa Mas, nggak. Selang berapa lama tuh kecium bau busuk itu lagi. Nyengat banget bau. Mas Bian nggak tahan sampai, Mbak, ini bau banget Pak, beneran Mbak. Bentar ya Mbak, katanya. Kayak Mas Bian tuh kayak nggak fokus bawa motor. Selang itu Mbak itu tuh nggak jawab, kenapa cuman diam. Mbak kok diajak ngobrol diem aja.
Cuman kerasanya ya di motor itu ya Mas Bian itu membonceng mbak itu. Pas sudah mau ke ujung kebun itu, Mas Bian noleh ke kaca spion lihat mbak. Pas noleh kayak gini, Mas Bian kaget, sampai kaget. Akhirnya berhenti, krek, ngerem ngedadak gitu. Nanti pas Mas Bian puter balik badan lihat yang bonceng, ternyata perempuan itu ya ininya semuanya berdarah, ininya darah dan banyak belatungnya, bau busuk. Mas Bian langsung lempar motornya. Wah, saking kagetnya, saking takutnya Mas Bian lari, motornya ditinggal, dan perempuan itu ketawa, sembari ketawa Mas Bian lari sampai sampai rumahnya, gedok-gedok, gedok-gedok, bu, bu, buka bu, bu, buka bu. Akhirnya ibunya keluar, Mas Bian langsung nyerobot masuk, ketakutan. Terus itu ibunya nanya, kamu kenapa, kamu kenapa Bian? Bu, 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 ah, sambil napas gitu, sambil orang ketakutan lah. Udah minum dulu, kata ibunya. Setelah minum, Mas Bian sedikit demi sedikit itu berusaha untuk pulih, untuk menceritakan agar lebih tenang. Tadi bu, saya nganterin mbak-mbak yang mau beli lontong, dia ngidam. Nah emang nggak sama suaminya dibangunin nggak bangun-bangun. Akhirnya saya kasihan, saya anterin ke sana beli lontong yang di kampung itu, yang lewatin kebun itu. Nah, awal juga udah kecium ada bau busuk kayak gitu, bahkan ketemu sama pemuda-pemuda sana yang lagi pos kamling. Dia bilang Bian sendirian bu, padahal Bian lagi bawa mbak itu mau beli lontong. Terus kata ibu, terus pulangnya bu sama seperti itu, diberhentiin juga sama yang di pos itu, yang pos kamling. Cuman bilang hati-hati, doa ya nanti kalau ke sana. Cuman kayak gitu. Saya Pian bilang iya nggak apa-apa, oh, nggak ada apa-apa kok. Pas di tengah kebun, Pian kan coba ngobrol lagi sama mbaknya minta turun di sini, kan kasihan bu turun di sini jalan. Pian kan nawarin mau diantar sampai rumah apa di tempat Bian tadi. Mbaknya mintanya di sini aja, tapi nggak berapa lama itu kecium bau bu, cium bau busuk tadi. Pas Bian lihat di spion bu, Bian tadinya masih nggak mungkin yang bonceng di Bian itu makhluk kayak gituan. Akhirnya Bian berhentiin sepeda motor dan noleh ke belakang, ternyata Bian boncengin perempuan itu yang udah rusak banyak batunya bu. Bian takut banget, makanya sepeda motor masih di sana bu, di ujung kebun. Pas mau keluar lagian, ibunya bilang kan, lagian kamu malam-malam, apalagi ini malam Jumat, kamu keluar gerimis-gerimis. Ya bu, ya udah bu, nanti besok pagi lah Bian ambil motornya. Kalau sekarang nggak berani, Bian takut bu.
Bu, nanti temenin Dian ya. Kamu kan udah gede ya, udah minta sama bapak kamu. Akhirnya ibunya bangunin bapaknya. Kenapa? Kata bapaknya bilang, ini si Dian pak, habis ngeboncengin makhluk kayak gituan, dia ketakutan. Makanya jangan suka keluar malam-malam, apalagi gerimis. Ya pak, udah kamu tidur-tidur. Nah, biar nanti sama bapak jagain. Udah kamu cuci muka dulu sana. Udah cuci muka. Selang di situ kembali lagi ke yang tadi. Wah, pas ceritanya kok serem ya, kata teman-temannya. Kamu ngalamin kayak gitu, ngeri banget. Iya, selang nggak berapa lama itu di tongkrongan itu hujan. Pas hujan, ah mau pulang hujan. Ya udahlah, nanti aja, nanti juga berhenti, kata teman-teman yang lain. Akhirnya pas di situ cerita lagi sembari ngopi, sembari nungguin hujan. Dan Mas Farid pun menceritakan pengalaman yang sama, pernah ketemu. Tapi selang nggak berapa lama setelah hujan lumayan makin deras, ada suara-suara yang samar gitu. Siapa manggil-manggil, Mas, Mas. Akhirnya tongkrongan itu kan pada panik. Siapa tuh? Suara siapa tuh? Akhirnya mereka berlima itu noleh. Mas Parit, Mas Pian, Mas Rudi, dan lain-lain pada nengok nyari sumber suara tadi. Tapi nggak kelihatan karena kondisinya emang hujan lebat gelap. Nanti tongkrongan itu di depannya, pas banget di depannya banget itu ya kebun-kebun pisang kayak gitu. Akhirnya nggak lama kecium bau melati yang apa? Mereka berlima langsung, kok merinding ya? Kok bau kayak gini? Wah, jangan-jangan Dian, yang kamu ceritain itu malah kesini lagi. Ah, itu kan udah lama ceritanya, udah dulu. Enggak mungkin lah katanya. Nembalnya si Bian, Mas Bian ke empat temannya. Enggak, kok makin kesini makin santer baunya. Mereka pun udah kita ngopi lagi aja sembari merokok kopi. Selang berapa menit pas di situ ada deket pisang, di dekat pohon pisang, kayak ada orang yang merhatiin seperti ini. Nah, si Mas Parit bilang, itu di pohon pisang apa ya? Kok kayak ada orang merhatiin? Mana? Pada nyautnya mana? Gak ada. Udahlah, jangan berpikir macam-macam. Udah, nggak ada. Enggak beneran itu, kayak merhatiin kita loh. Ah, udahlah, jangan cerita yang serem-serem lagi dah. Cerita yang lainnya.
Akhirnya mereka pun sembari ngopi, sembari nunggu hujan reda, merokok. Akhirnya cuma gerimis. Gerimis-gerimis nggak lama mereka pada noleh lagi ke pohon pisang itu. Mereka semua berlima itu benar-benar melihat sekarang. Lihat ada perempuan berbaju putih. Sembari ngeliatin, selang nggak berapa lama tuh bau busuk yang dulu Mas Bian pernah nih kecium lagi. Kok bau ya? Kamu kentut ya? Enggak. Mereka tuh saling tuduh-tuduh karena bau kentut atau apa. Ternyata bukan bau kentut, bau busuk di situ. Nggak lama sosok itu tuh makin jelas. Pas berapa meter, jarak berapa meter itu kelihatan jelas wujudnya. Sembari ketawa, hihihi, gitulah. Mereka langsung ketakutan, pada teriak ketakutan, cari ketakutan, mau lari-lari kemana? Karena kondisi masih gerimis, mereka pada diem aja. Oh, ada sih salah satu dari 5 orang itu, ayo kita doa aja, doa biar nggak diganggu. Saking masih pada ketakutannya, semuanya pada berdoa. Doa nggak ada yang betul, salah lagi. Saking apa ya, panik mungkin, panik ya, gemeteran, saking takutnya. Tapi makin lama itu suara itu makin kenceng di telinga mereka itu, jelas banget ketawanya. Akhirnya mereka pada merem semua, tutup mata, saking takutnya, ngumpul berlima di situ saking takutnya. Pas suara-suara itu hilang, gerimis pun reda, mereka ngerasa udah kayak aman lah, aman. Akhirnya mereka berani diri untuk melek, buka mata, dan memandang ke pohon pisang tadi. Udah nggak ada sosok itu, nggak kelihatan. Tapi mereka berlima itu saling bercerita jadinya. Itu apa ya? Itu apa ya? Itu apa? Pada nanya gitu. Si Mas Farid nyeletuk, mungkin itu kunci yang dulu Mas Bian ceritain, yang tadi Mas Bian ceritain dia datang ke sini. Ada-ada aja. Aduh, ya di saat itu waktu udah nunjukin jam 1 malam. Udah kondisi emang sepi perkampungan. Udah sepi di situ. Dan setelah itu mereka, gimana nih? Kita pulang aja apa? Ya udah yuk, pulang yuk. Tapi nggak pada berani pulang karena takut dicegat. Ya, setelah itu si Mas Bian, Mas Farid, Mas Rudi pada mutusin untuk udah kita tidur di sini aja. Terus mutusin tidur di sini aja, besok pagi aja kita pulang pagi-pagi. Akhirnya pas itu yaudah ya, mereka pun sepakat untuk tidur di situ di tongkrongan. Pas lagi pengen tidur, tiba-tiba ngedengar lagi ada suara minta tolong. Tolong, tolong mas,
Akhirnya mereka kan panik lagi, panik, semuanya panik. Tuh kan masih ada di sini. Udah nggak ada, tidur aja, kita tidur aja pura-pura nggak ngedenger. Tapi makin lama ya kedengeran jelas. Udah kedengeran jelas. Setelah itu ya udah kita cek aja deh. Akhirnya si yang lainnya itu cek, buka mata, pas sembari nyenter, nggak tahu ya, makhluk itu ada di sampingnya mereka. Mereka kaget sampai ketakutan, saking takutnya banget. Akhirnya pada lari semua, lari nggak ngirauin itu istilahnya sendal, pakai sendal, sarung, sampai pada jatuhan, jatuh lagi, lari lagi. Ya makhluk itu cuma ketawa ngikik aja. Mereka pada lari ke rumahnya masing-masing. Pas di situ paginya baru nyeritain ke teman-teman yang lain, semalam ada ini, kejadian ini, kamu pada penakut. Enggak, kalau berani kita ke tongkrongan. Ya itulah sedikit cerita suatu pengalaman dari sahabat saya. Ya semoga bisa menghibur. Sebelum menutup video ini, teman-teman bantu channel saya, channel Mas Pudin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share agar channel ini terus bisa berkembang, terus bisa menyajikan sebuah cerita-cerita nyata buat teman-teman yang lagi santai, lagi pengen dengerin cerita. Ya, sekian dan terima kasih dari saya, Safruddin Al-Ayyubi. Bila ada salah kata dalam pengucapan atau suatu ceritanya, karena ini video perdana dan saya juga masih belajar, harap dimaklumin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.